Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah yang menarik untuk disimak. Kisah ini dari seorang santri, Kiai Hamid Pasuruan. Pada suatu hari, ada seorang kiai yang mendatangi Kiai Hamid Pasuruan. Tamu yang datang itu adalah berasal dari Kendal. Kemudian Kiai Hamid menitipkan salam kepada si fulan yang tinggal di daerah Kendal. Ketika kiai tersebut pulang ke Kendal, Kiai Hamid Pasuruan menitipkan salam kepada seseorang, kepada si fulan yang tinggal di daerah Kendal. Kemudian setelah kiai tersebut pulang, ia menanyakan kepada masyarakat Kendal di sana tentang identitas si fulan yang ditujukan oleh Kiai Hamid Pasuruan. Yang nampaknya orang tersebut adalah seorang yang cukup dikenal oleh Kiai Hamid. Dan setelah dicari-cari, setelah Kiai dari Kendal tersebut mencari tahu di mana orang dengan identitas tersebut, walhasil beliau menemukan dan kaget ternyata si fulan yang dititipkan salam oleh Kiai Pasuruan, oleh Kiai Hamid Pasuruan itu adalah orang yang tidak pernah beliau kira, yaitu seorang yang mungkin bisa dikatakan orang gila yang berkeliaran di pasar Kendal. Tetapi karena itu merupakan perintah adapun salam yang dititipkan oleh Kiai Hamid Pasuruan, maka kemudian Kiai Kendal tersebut mendatangi orang gila itu. Ketika beliau mendatangi orang gila itu dan menemukan bahwa orang gila tersebut sedang tidur di teras toko dengan selimut yang digunakan seadanya. Kiai tersebut yang berasal dari Kendal itu memberikan salam kepada orang gila tadi. Assalamualaikum. Kemudian orang gila tersebut menjawab, Waalaikumsalam. Dan seketika dia bangun. Karena mengetahui bahwa yang datang, yang menemuinya itu adalah kiai dari Kendal, kiai yang terkenal di Kendal. Maka dia bertanya, siapa yang mengutusmu ke sini? Ya. Kemudian kiai tersebut menjawab, mohon maaf, saya datang diutus Kiai Hamid Pasuruan untuk menyampaikan salam dari beliau untuk Anda. Seketika orang gila tersebut, orang yang dianggap gila itu berteriak, ya Allah, apa dosaku sehingga engkau buka identitasku sebenarnya? Sambil dia menangis. Dan ternyata orang gila itu hanya secara zahiriyah ataupun secara pandang mata saja kita melihat dia adalah orang gila. Tetapi dia sedang menutupi dirinya karena dia adalah seorang waliullah. Jadi ketika tirai dan tabir kewaliannya itu tersibak ataupun robek, dia langsung menangis dan berkata, ya Allah, apa dosaku sehingga engkau membuka identitasku? Kenapa? Karena bagi seorang wali, apabila orang lain mengetahui kewaliannya, itu akan sangat berbahaya. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menjadi aib bagi mereka. Kenapa? Karena dengan banyak orang mengetahui ia sebagai seorang wali, maka semakin sulit, semakin susah dalam menjaga hati. Oleh karena itulah, terbukanya tabir kewalian seseorang itu bisa menjadi hal yang memalukan bagi dirinya, memalukan bagi wali tersebut. Tetapi ada juga yang wali memang populer dan hidup di kalangan umat manusia sebagaimana biasa, dikenal, terkenal. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada juga wali yang tidak terkenal sebagaimana yang ada dalam kisah ini. Ini disebut dengan wali yang tertutup. Jadi oleh karena itulah, dari kisah ini pun kita bisa mengambil kesimpulan, kita sebaiknya berhusnudzan kepada semua orang. Bahkan orang gila sekalipun yang kita lihat, jangan sampai hati kita berburuk sangka kepadanya. Hati kita sebenarnya tidak ada masalah apa-apa dengan orang gila tersebut. Kenapa sampai kita berburuk sangka kepadanya?
Apalagi siapa tahu orang gila itu adalah merupakan kekasih Allah, seorang wali yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala antara manusia-manusia yang lainnya. Maka sugianya salah satu cara menjaga hati kita adalah dengan berhusnudzan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan itu adalah merupakan bagian daripada akhlak yang mulia, dan itu mencerminkan hati seseorang yang bersih, hati yang tak ternodai oleh dosa-dosa. Jadi seperti itulah kisah Kiai Hamid Pasuruan dengan orang gila, ataupun kisah orang gila yang menutupi identitasnya. Semoga bermanfaat.